Yo, apa kabar peraih mimpi? Tentunya selalu dalam berkelimpahan ya. Kadang kita berpikiran ya, ini disclaimer ya, bahwa memiliki sesuatu itu bisa dengan instan, atau kita memiliki sebuah pendapatan dengan nilai tertentu itu bisa dengan instan. Tapi sebenarnya itu semua butuh proses ya. Kalau kita terjebak di sesuatu yang berbau instan, ibaratnya gini, saat kita menginginkan penghasilan yang mungkin dengan cepat, terus dengan mudah, dan nilainya tinggi, itu kadang kita melakukan hal-hal yang malah justru konyol. Kenapa? Karena kita akan mudah terbuai oleh iming-iming. Jadi ada orang ngasih iming-iming, nih lo gabung di sini hasilnya sekian, lu mesti keluar modal sekian, terus nanti lu akan dapat keuntungannya sekian. Misalkan nih, kita memasukkan nilai investasi 1 juta, gak lama kemudian sebulan kita mendapatkan keuntungan sekian puluh persen. Ya mungkin kita tergiur, belum lagi nanti dikasih dengan iming-iming fasilitasnya atau kemudahan-kemudahan yang akan diberikan. Setelah itu kita akan melakukan lagi top up nih, disuruh untuk biar nilainya lebih banyak. Karena apa? Iming-imingnya adalah dengan kita investasi jauh lebih besar nanti akan mendapatkan hasil yang lebih besar juga. Tapi seiring berjalannya waktu itu tiba-tiba sirna. Ternyata perusahaan yang ngasih kita iming-iming atau teman kita yang ngasih iming-iming itu udah nggak ada lagi di situ. Dan akhirnya apa? Ya uang kita entah kemana. Uang kita udah gak di tangan kita lagi. Ya kita tergiur dengan sesuatu yang berbau iming-iming. Ini namanya the power of iming-iming. Jadi kita dibikin nih pikirannya itu kemana-mana dengan hasil yang cepat, besar, terus tanpa capek. Nah itu adalah sesuatu yang lucu bagi saya ya. Jadi saya gak pernah tertarik ya untuk melakukan sebuah investasi terus dengan janji-janji yang begitu besar, terus dengan ya bisa dibilang dengan fasilitas yang mungkin dijanjikan nanti begini begitu, terus didatangkan orang yang katanya ini sudah berhasil dan dia memiliki ini itu. Bagi saya itu adalah sebuah money game ya. Saya tidak pernah tertarik. Jadi bagaimana sih kita membuat sebuah faktor untuk kehidupan kita? Tentu saja dalam segi keuangan. Faktor apa aja sih yang bisa kita pelajari? Faktor apa aja sih yang kita harus memilikinya ya? Kita langsung mulai di poin pertama. Pikiran tentang uang ya. Kita memikirkan uang ini seperti apa. Jadi kadang ada orang berpikiran, wah uang ini sesuatu yang menyenangkan dan mudah untuk didapatkan. Nah belum lagi kalau kita ternyata ketemu orang nih, terus akhirnya orang itu bilang ke kita, uang itu susah banget, uang itu sesuatu yang rumit. Itu kalau kita mengiyakan, makanya kita nggak akan pernah punya faktor yang itu adalah faktor kemudahan untuk mendapatkan uang. Jadi semua ada faktornya. Dan bagaimana kita menciptakan itu? Banyak kok contoh ya tentang bagaimana persepsi kita soal uang, terus bagaimana sih kita menyikapi uang. Nah itu kembali lagi ke diri kita. Apakah itu sesuatu yang mungkin hal yang biasa-biasa aja, atau itu hal yang ya mungkin bagi kita adalah sesuatu yang sangat mudah dan menyenangkan. Tapi semua harus ada prosesnya. Semua tidak ada yang instan seperti saya bilang di awal tadi. Saat kita mau berproses, kita itu sebenarnya dibentuk ya. Dibentuk untuk menjadi orang yang tangguh, apalagi menyangkut soal keuangan. Jadi bagaimana pemeliharaan kita kepada uang, terus bagaimana kita menjadi orang yang ya bijak dalam mengeluarkan uang, bagaimana cara kita menyimpannya, bagaimana cara kita mengolahnya. Dan mungkin ada yang berpikiran bahwa law of attraction itu hanya ilmu cocokologi. Jadi ini LOA, ini law of attraction. Bukan seperti itu. Dengan Anda tidak percaya, saya sampai bosan bilang seperti ini, itu sama halnya Anda sudah menariknya. Kalau kehidupan Anda, apalagi keuangan Anda, itu Anda berpikir bahwa ilmu-ilmu yang saya bagikan itu adalah ilmu yang gak mungkin, ilmu khayalan, halusinasi. Ya sebenarnya Anda sudah menerapkan sendiri. Kalau Anda tidak mau memiliki impian dan Anda tidak percaya bahwa semua itu bisa terjadi, karena Anda sudah mematahkannya sendiri. Jadi ya itu kan pilihan ya. Itu adalah ketentuan Anda sendiri ya.
Tapi saya yakin penonton video saya, subscriber saya, itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa dan bisa mengendalikan pikirannya. Kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Jadi kita bisa mengendalikan pikiran kita untuk kita perintahkan dalam hal anggapan soal uang, persepsi soal uang, isi pikiran kita soal uang itu bagaimana. Nah, itu saya yakin teman-teman sudah mahir mengendalikan dirinya. Kalau Anda masih mengeluh, Anda masih bingung, ini bagaimana, silahkan deh ulangi nonton video-video saya, terus teman-teman bisa praktekkan ulang. Di poin kedua adalah menciptakan keberuntungan ya. Jadi keberuntungan itu mungkin bagi sebagian orang berpikir bahwa semua itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ciptakan dan itu adalah sesuatu yang mustahil mungkin ya. Tapi sebenarnya keberuntungan itu bisa kita ciptakan, tinggal bagaimana kita menciptakan sebuah keberuntungan itu sendiri mulai dari pikiran kita. Banyak kok saya udah sampaikan juga kalau pengen menciptakan sebuah keberuntungan tuh begini. Terus bagaimana kita menyikapi sebuah kejadian, bagaimana kita menyikapi sebuah respon. Nah, itu sebenarnya kalau kita menganggap semua itu adalah keberuntungan, maka kita akan menjadi orang yang selalu diselimuti keberuntungan dan kita selaras dengan apa yang ingin kita raih, apa yang ingin kita capai. Jadi nggak ada salahnya kalau kita selalu menganggap diri kita atau kita menciptakan sesuatu yang itu selalu dalam keberuntungan. Misalkan ya pernah saya sampaikan juga kan, mungkin kaki Anda kebentur meja terus Anda bilang, wah tanda-tanda nih mau mendapatkan sebuah keberuntungan. Nah, keberuntungannya apa? Terserah Anda mau tentukan untuk apa, mungkin uang, mungkin jodoh, mungkin apapun yang itu menjadi tujuan Anda. Jadi keberuntungan itu bisa diciptakan. Keberuntungan itu kita yang memulainya. Jadi bukan sesuatu yang hanya dimiliki orang-orang tertentu. Kalau kita udah menciptakan keberuntungan dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang yang selalu diselimuti dengan kejadian yang membuat kita beruntung. Kita lanjut di poin ketiga. Saat kita udah melakukan berbagai hal, itu kita harus konsisten, jangan berubah-ubah. Yang mungkin tadinya Anda memiliki impian, Anda pengen meraih sesuatu, tapi begitu orang-orang di sekitar Anda memberikan sebuah hambatan, menjadikan sebuah blocking dalam hidup Anda, terus Anda iakan, ya selamanya Anda akan menjadi orang yang gak pernah mendapatkan apa-apa. Karena apa? Anda dikendalikan orang lain, padahal hidup Anda adalah Anda sendiri yang mengendalikan. Makanya kita harus konsisten. Kita jaga konsistensi diri kita ini untuk meraih sebuah impian atau cita-cita kita. Itu harus kita pertahankan. Jangan pernah kita berhenti di tengah jalan terus kita putus asa atau kita mengiyakan orang-orang yang menyamarkan apa yang menjadi tujuan kita. Yang tadinya kita udah jelas-jelas nih punya impian memiliki nilai uang berapa atau gaji berapa, terus kita memiliki rumah impian, mungkin sesuatu yang itu udah lama kita impikan juga, atau jalan-jalan ke luar negeri, mungkin keliling dunia. Begitu ada orang bilang, lu ngimpi, gak perlu tinggi-tinggi, udah deh, itu lepasin semua itu mimpi-mimpimu itu. Nanti kalau kamu kejatuh sakit. Kalau kita mengikuti kata orang itu, ya sudah, kita tidak akan pernah menjadi apa-apa dan kita tidak bisa menjadi seseorang yang memang seperti apa yang kita mau. Jadi hanya ngikut mereka yang mungkin tadinya mereka itu orang yang malas, ya kalau kita mengiyakan ya jadi malas. Orang yang berhasil itu adalah orang yang mau berusaha. Jadi saat kita diberikan kesempatan ya kita gunakan. Kita ambil setiap peluang dan kita konsisten dengan impian kita. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan, raih mimpimu. Bye-bye.